Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Siti Adila, Zulfa, Sri Wahyuni, dan Yunita akan memaparkan materi unit 1 mengenai hakikat perkembangan. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme secara fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Perkembangan itu berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Secara psikis, perkembangan mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sangat menentukan seseorang dalam bersosialisasi. Di dunia pendidikan, proses sosialisasi terdiri dari beberapa tahap. Salah satunya adalah tahap tugas perkembangan. Tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam suatu rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan, akan membawa kebahagiaan atau kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sebaliknya, apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Oleh karena itu, kemampuan menilai dan memahami lebih jauh tentang perkembangan peserta didik menjadi syarat penting dalam suatu proses pengajaran. Next. Berikutnya mengenai perkembangan. Pada dasarnya, perkembangan menuju pada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma, dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai individu atau organisme, baik fisik, yaitu jasmaniah, maupun psikis atau rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Next. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. 1. Sistematis. Perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme, fisik dan psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contoh prinsip ini seperti kemampuan berjalan kaki, seiring dengan matanya otot-otot kaki, atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. 2. Progresif. Perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif, fisik, maupun secara kualitatif psikis. Contohnya seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, dan perubahan pengetahuan atau kemampuan anak dari yang sederhana sampai kepada yang berkompleks melalui dari mengenal huruf F dan angka sampai kepada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Next. Tiga, berkesinambungan. Perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Contohnya, untuk dapat berjalan seorang anak lebih dahulu terlentang, tengkurap, duduk, merangkak, dan berdiri. Sedangkan untuk anak dapat berbicara didahului dengan meraba dan untuk mencapai masa dewasa harus melalui masa konsepsi, bayi, anak, dan remaja. Saya ciri-ciri perkembangan.
mengenai ciri-ciri perkembangan dalam diri individu atau organisme dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik, seperti tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis, semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengangkat serta menggunakan imajinasi kreatif. 2. Terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik, seperti proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan pada usia remaja, proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan pada aspek psikis, perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas, dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada teman sebayanya. Lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik, lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis, lenyapnya massa mengoceh atau meraba bentuk gerak-gerik anak-anak seperti merangkak dan perilaku impulsif seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir. Munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik, seperti tumbuh atau pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder seperti membesarnya pinggul atau buah dada pada wanita dan tumbuhnya kumis serta perubahan suara pada wanita. Sedangkan pada aspek psikis, berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan agama. Selanjutnya, D. Ada prinsip-prinsip perkembangan. Uraian mengenai prinsip-prinsip perkembangan individu atau organis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang kelima, setiap fase perkembangannya mempunyai ciri khas. Dan yang keenam adalah setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan yang berkelainan.